Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang saat ini berada di rumah? Dan saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat menjalani rutinitas, dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran daring sejarah kebudayaan Islam kelas 10 kali ini. Setelah sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana sih gambaran dari masyarakat jahiliyah pada masa itu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Ketika Nabi Muhammad SAW telah mencapai pada masa usia kesempurnaan beliau, yaitu usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau kecenderungan untuk berkholwat. Apa kalian tahu apa itu berkholwat? Iya, betul. Jadi berkholwat itu adalah menyendiri. Nah, dimaksudkan untuk apa beliau menyendiri itu? Karena beliau ingin menghindari segala hiruk pikuk ya yang terjadi pada kehidupan jahiliyah pada saat itu. Jadi beliau ya bertahanus atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Yaitu beliau sering melakukan uzlah atau mengasingkan diri ya di Gua Hira. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Jadi beliau menyendiri di Gua Hira ini. Nah, kalian akan bertanya-tanya, lalu beribadahnya Nabi Muhammad menurut ajaran siapa? Kan pada saat itu Islam belum ada. Nah, jawabannya yaitu ketika Islam belum ada ya, maka Nabi Muhammad ini beribadahnya menurut ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ajaran Hanifiyah ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, dalam keadaan bertahanus atau beribadah di Gua Hira tadi, ya, Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril berkata, "Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini." Nah, kejadian ini bertepatan yaitu pada tanggal 13 Ramadan ya, tahun 13 sebelum Hijriah. Nah, malaikat Jibril lalu berkata lagi kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Ya. Lalu Nabi Muhammad bagaimana? Gemetar ya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu diulangi lagi ya, disuruh membaca lagi oleh malaikat Jibril. "Bacalah, Iqra." Ya. Lalu sampai yang ketiga, lalu malaikat Jibril mendekap untuk ketiga kalinya tadi dan akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan surah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai ayat 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, setelah turunnya wahyu yang pertama tadi, ya, Nabi Muhammad ini sempat mengalami rasa gundah. Kenapa? Karena wahyu yang selanjutnya ini tidak juga turun. Nah, setelah melewati masa tenggang itu, ya, Nabi Muhammad ini ditemui lagi oleh sosok malaikat Jibril, ya. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad masih takut, ya. Jadi beliau bergegas untuk pulang dengan gemetar, ya. Sesampainya di rumah, beliau minta untuk segera diselimuti oleh Sayyidina Khadijah. Setelah turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, kemudian Nabi Muhammad bangkit ya untuk mengerjakan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan. Dan juga beliau mulai untuk menyeru ya pada kaum yang tidak beragama. Pada saat itu berarti pada masyarakat jahiliyah ya. Jadi mengajak orang-orang jahiliyah pada saat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa beliau sudah mulai untuk berdakwah.
Nah, strategi apa sih yang beliau ambil ketika melakukan dakwah periode Mekah ini? Ya, ada dua strategi dakwah. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu secara terang-terangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memulai dakwahnya ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa demikian? Dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dimaksudkan ya untuk menghindari munculnya gejolak ya yang sangat mungkin terjadi pada saat itu di kalangan masyarakat ya, apalagi masyarakat jahiliyah yang susah untuk menerima ajaran baru ya, karena mereka sudah terdoktrin dengan ajaran-ajaran pada masa jahiliyah ya, seperti menyembah berhala ya, menyembah jin, matahari dan lain sebagainya. Nah, beliau ini memulai dakwahnya pada keluarganya dulu, ya pada keluarga dulu, pada sahabat atau kerabat karibnya terlebih dahulu. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi itu dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun. Ya. Nah, jadi orang-orang yang pertama kali menyatakan keislamannya ya pada saat itu disebut as-sabiqunal awalun ya. Lalu siapa saja sih as-sabiqunal awalun itu? Ada Sayyidina Khadijah ya, istri beliau, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, sahabat Abu Bakar, Ummu Aiman. Dan melalui sahabat Abu Bakar, pengikut Rasulullah ini bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi al-Arqam, Fatimah bin Khattab, ya, Thalha bin Ubaidillah dan juga sebagainya. Nah, setelah itu ya, kita akan membahas strategi dakwah Rasulullah yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi setelah 3 tahun lamanya tadi, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu bertempat di rumah sahabat Arqam bin Abi al-Arqam. Ya, penduduk Makkah ini mulai banyak yang mengetahui, ya, mulai banyak yang membicarakan agama baru, yaitu agama Islam yang beliau bawa. Nah, mereka ini menganggap ya bahwa agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Jadi pada waktu itu maka turunlah wahyu yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada seluruh masyarakat ya. Jadi Allah menurunkan wahyu yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, dengan turunnya ayat tersebut tadi ya, Rasulullah ini mulai berdakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Nah, dakwah inilah yang membuat ya seorang tokoh dari Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah ya menyatakan diri untuk masuk Islam. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, atas perintah Rasulullah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini pulang untuk berdakwah di kampungnya. Nah, sejak saat itulah banyak sekali orang yang mulai masuk Islam ya berkat Abu Dzar Al-Ghifari ini tadi. Melalui cara itu pula ya ada Bani lain yaitu Bani Daus yang juga masuk Islam. Nah, orang pertama dari Bani Daus yang masuk Islam itu tadi bernama Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang ya di kabilahnya. Nah, dengan demikian tadilah Islam mulai tersebar di luar kota Makkah. Namun karena keberhasilan Rasulullah ini dalam berdakwah ya itu mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan ya terhadap beliau dan juga pengikutnya. Nah, di tengah meningkatnya kekejaman pemimpin kafir Quraisy ya pada saat itu pemimpin termasuk salah satu pemimpin kafir Quraisy yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab ini yaitu dua orang kuat di kalangan kaum kafir Quraisy akhirnya masuk Islam. Nah, karena hari inilah yang membuat kaum kafir Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Suatu ketika ya Rasulullah ini melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Sofa ya dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Mekah, dan di situ hadir juga ya paman beliau Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil. Nah, ketika itu Rasulullah ketika di Bukit Sofa mengatakan,
Jika saya katakan kepada kamu bahwa di sebelah bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apa kalian percaya?" Lalu mereka menjawab, "Kami semua percaya, sebab kamu adalah seorang yang jujur dan kami tidak pernah menemui kamu berdusta." Jadi Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang tidak pernah berdusta sama sekali. Jadi mereka percaya dengan apa yang Rasulullah katakan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kembali, "Saya peringatkan kepada kamu akan siksa di hari kiamat. Allah menyuruhku untuk mengajak kamu menyembah kepadanya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga, yang menciptakan alam semesta termasuk yang kamu sembah. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala lain sesembahanmu." Nah, mendengar itu ya, Abu Lahab tidak terima. Akhirnya mencaci maki Nabi Muhammad ya. Lalu berkata, "Hari ini kamu Muhammad celaka. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Jadi marah ya, Abu Lahab marah. Rasulullah sempat termenung ya, memikirkan reaksi keras dari kaumnya tadi yang menentang dakwahnya ya, terutama pamannya sendiri ya, Abu Lahab. Lalu kemudian turun wahyu ya, yang menerangkan bahwa yang celaka itu bukan beliau, bukan Nabi Muhammad, tapi Abu Lahab itu sendiri, yaitu surah Al-Lahab ayat 1-5. Setelah kejadian di Bukit Sofa tersebut tadi ya, para pemimpin kaum kafir Quraisy ini bereaksi dengan sangat keras, yaitu dengan melakukan hal-hal seperti mendatangi Abu Thalib, yaitu paman yang mengasuh Rasulullah, yaitu mereka meminta Abu Thalib ini untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh keponakannya ya, tapi tidak berhasil ya, karena Abu Thalib tidak mau. Lalu ada lagi ya, kaum kafir Quraisy ini mengutus Walid bin Mughirah ya, dengan membawa seorang pemuda ya untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad ya. Tapi bagaimana? Ancaman ini tidak berpengaruh ya kepada diri Abu Thalib ya. Tidak berhasil lagi. Lalu kemudian mereka juga mengutus Utbah bin Robi'ah, yaitu seorang ahli retorika, untuk membujuk Rasulullah. Ya, mereka menawarkan harta, tahta, ya, asalkan beliau ini bersedia untuk menghentikan dakwahnya. Tapi tawaran itu bagaimana? Ditolak keras oleh Rasulullah. Ya. Mereka juga melakukan tindakan kekerasan secara fisik ya terhadap orang-orang yang masuk Islam ya, termasuk budak yang masuk Islam ya pada saat itu, yaitu seperti Bilal bin Rabah ya, itu mendapat siksaan yang sangat kejam dari orang-orang kafir Quraisy ya. Ada Amir bin Fuhairah, At-Tamimi, Ummu Ubais ya. Nah, ternyata tekanan-tekanan ini tadi tidak membuat Islam semakin dijauhi, tapi sebaliknya ya, justru umat Islam ini semakin bertambah. Nah, karena hal ini membuat Abu Jahal ya akhirnya menekan kepada semua pemimpin Quraisy untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Apa isi surat pemboikotan itu ya? Yang pertama yaitu Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Lalu yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Lalu yang keempat, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Demikian tadi anak-anakku semua, sudah kalian ikuti video pembelajaran pada pagi hari ini, dan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari video pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu ketika berdakwah itu dibutuhkan kesabaran dan juga keikhlasan agar mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua juga kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus memurnikan dan juga meluruskan niat kita sebagai pegangan kita ketika berdakwah, agar apa? Agar ketika menemui berbagai rintangan, keteguhan hati kita tidak akan mudah terkikis ketika berdakwah.
Lalu yang ketiga yaitu kita harus terus melakukan tindakan yang terpuji dan juga menjadi suri tauladan ketika berdakwah agar dakwah kita itu mampu diterima seluruh lapisan masyarakat. Nah, anak-anakku semua, menurut kalian, menurut pendapat kalian, hikmah apa sih yang bisa kalian petik dari video pembelajaran tersebut? Tulis jawaban kalian pada komentar di bawah ini ya. Saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.